Oke, di channel saya kali ini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21. Nah, siapa yang pecinta pajak? Yuk saksikan terus channel ini karena kita akan mengupas habis mengenai pajak penghasilan pasal 21 sehingga kalian mengetahui bagaimana sih caranya untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21. Nah, di pembelajaran kita kali ini tujuan pembelajarannya yaitu kalian mengetahui apa itu pajak penghasilan terlebih dahulu. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium dan tunjangan kepada pegawai atau bukan pegawai dan lainnya. Nah, itu tadi pengertian dari pajak penghasilan. Sekarang kita mau tahu pajak penghasilan itu dikenakan pada apa aja. Nih dia nih yang pertama, yaitu gaji. Setiap karyawan memperoleh gaji pasti dikenakan pajak penghasilan. Itu udah otomatis. Terus yang kedua, tunjangan. Nah, tunjangan itu juga dikenakan pajak penghasilan anak-anak. Jadi, kalau karyawan yang memperoleh tunjangan pasti kena potongan pajak penghasilannya. Yang ketiga, ada juga upah. Upah sering disebutnya honorarium. Subjek pajak penghasilan pasal 21 itu siapa aja? 1. Pejabat negara, TNI atau Polri. 2. Pegawai tetap. 3. Penerima pensiunan. 4. Pegawai tidak tetap. 5. Bukan pegawai. Dari subjek pajak yang tadi sudah dijabarkan, yang dimaksud dengan pejabat negara, TNI atau Polri itu siapa aja sih? Nah, pejabat negara yang dikenakan penghasilan itu biasanya adalah semua yang bekerja untuk pemerintahan. Nah, ini masuk ke dalam pejabat negara atau PNS atau TNI atau Polri yang berpenghasilan tetap dan mereka dikenakan pajak penghasilan. Yang berikutnya dikenakan juga pajak penghasilan terhadap pegawai tetap. Nah, biasanya pegawai tetap itu adalah pegawai yang sudah bekerja secara tetap dan biasanya pada perusahaan konvensional. Nah, untuk pegawai tetap, sebutan pegawai tetap itu biasanya adalah pegawai-pegawai dengan bidang-bidang kerja mereka masing-masing dan bekerja di perusahaan konvensional atau perusahaan swasta. Yang berikutnya itu adalah penerima pensiun. Subjek pajak ketiga, penerima pensiun juga dikenakan pajak penghasilan loh teman-teman. Apa sih penerima pensiun itu? Penerima pensiun itu merupakan orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukannya di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan di hari tua atau jaminan hari tua. Jadi kalau tadi ada pegawai pemerintah, biasanya pegawai pemerintah itu jalur selanjutnya itu adalah mereka akan pensiun dan mereka akan mendapatkan pensiunan. Terhadap dana pensiunan mereka itu, mereka akan dikenakan pajak penghasilan. Seperti itu loh teman-teman. Oke, subjek pajak yang lain yaitu yang dikenakan pajak penghasilan adalah pegawai tidak tetap. Siapa sih pegawai tidak tetap itu? Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas merupakan pegawai yang hanya menerima penghasilan ketika pegawai tersebut bekerja berdasarkan jumlah hari atau jumlah hasil pekerjaan atau jam pekerjaan atau penyelesaian suatu pekerjaan yang diminta oleh si pemberi kerja. Nah, jadi kalau kita ngomongin pegawai tidak tetap itu teman-teman, kalau yang kalian kenal biasanya itu adalah buruh atau pegawai konveksi atau pekerja-pekerja yang hanya kerjanya beberapa jam saja. Nah, hitungan jamnya dalam 1 bulan itu dikalikan, itulah sumber penghasilannya mereka. Jadi pegawai tidak tetap itu hitungan penghasilannya itu adalah ketika jam kerjanya mereka dikalikan dengan rupiah dari besarnya penghasilan dikalikan 1 bulan. Nah, itulah yang dikenakan pajak penghasilan teman-teman. Jadi pegawai tidak tetap itu termasuk subjek pajak yang dikenakan pajak penghasilan ya. Bukannya tidak loh, meskipun mereka kerjanya harian atau sebut aja buruh. Buruh bekerja hanya 5 jam atau pegawai konveksi yang menjahit hanya
6 jam. Nah, 6 jam ini pasti ada nilai rupiah yang dikasih ke mereka. Nah, itulah penghasilan yang dikenakan tarif pajak oleh pihak pajak atau fiskal. Yang berikutnya bukan pegawai. Nah, di sini bukan pegawai, di sini yang dimaksud bukan pengangguran murni, tetapi bukan pegawai yang memiliki penghasilan. Contoh, mereka tidak ada dasar hukumnya bekerja di sebuah perusahaan, atau mereka yang disebut bukan pegawai ini bukan pegawai pemerintahan, tetapi mereka bekerja, teman-teman, bekerja dan memperoleh penghasilan. Contohnya yang termasuk bukan pegawai tapi memperoleh penghasilan itu juga dikenakan pajak penghasilan loh, teman-teman. Contoh kayak YouTube di zaman sekarang tuh, youtuber ya, youtuber itu bisa disebut sebagai bukan pegawai. Kenapa? Karena mereka nggak ada dasar atau landasan hukum bekerja di sebuah perusahaan, PT atau CV, maupun mereka bekerja di kementerian atau pegawai pemerintahan, tetapi mereka bekerja, teman-teman. Mereka bekerja di rumahnya mereka masing-masing dan mereka menghasilkan dengan cuan-cuan yang mereka peroleh. Nah, ini disebut bukan pegawai tapi berpenghasilan. Nah, terhadap kondisi seperti ini, maka mereka juga dikenakan pajak penghasilan. Maka mereka masuk ke dalam subjek pajak. Yang menjadi pengecualian dari objek pajak PPh pasal 21 itu ada pembayaran asuransi, penghasilan dalam bentuk natura, iuran pensiun, zakat yang diterima, beasiswa, lalu ada juga dividen, imbalan peserta kegiatan, yang berikutnya imbalan bukan pegawai, bantuan atau santunan, dan sisa lebih. Nah, ini adalah objek-objek pajak yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Contoh, ketika kita memperoleh dividen dari hasil penjualan saham, dividen kita itu tidak dipotong pajak. Oke, sekarang kita masuk dalam perhitungan PPh pasal 21 nih. Ada bagian yang menjadi pengurang pada perhitungannya. Apa aja coba yang menjadi pengurang dalam perhitungan PPh pasal 21? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, ini dia yang menjadi pengurang dalam perhitungan PPh pasal 21. Itu di dalamnya ada biaya jabatan. Terus biaya jabatan itu dikenakan 5% anak-anak. Maksimalnya itu hanya sebesar 6 juta. Yang berikutnya, elemen kedua yang menjadi pengurang dalam perhitungan PPh pasal 21 itu adalah biaya pensiun atau iuran pensiun atau pembayaran terhadap pensiun. Nah, untuk biaya pensiunan maksimalnya dikenakan 2.400.000 per tahun nih, anak-anak. Yang berikutnya, elemen yang lain, yang terakhir itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau kita breakdown satu persatu dalam penghasilan tidak kena pajak, itu ada nilai yang dikenakan sebagai wajib pajak itu sendiri. Terus ketika si wajib pajak sudah kawin, itu PTKP-nya juga diperoleh untuk istrinya atau suaminya ketika istrinya yang bekerja. Dan yang ketiga yaitu tanggungan-tanggungan yang ada yang menjadi tanggungan dari si wajib pajak yang berpenghasilan ini. Itu dia, teman-teman. Lapisan penghasilan kena pajak juga. Nah, untuk pejabat negara atau PNS ya dikenakan tarif 0% untuk yang golongan 1 dan 2, 5% untuk golongan 3, dan 15% untuk golongan 4. Nah, berikut ini adalah tarif pajak PPh pasal 21 untuk yang non-PNS. Jadi yang masuk ke bukan pegawai tapi berpenghasilan, terus pegawai tetap yang bekerja di perusahaan konvensional, nah dikenakan nih tarif pajak seperti ini. Oke, sekian untuk pajak itu sendiri dan semoga video saya ini dapat menambah khasana ilmu kalian. Terima kasih.